Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bagian ketiga. Prinsipnya saya akan mengulas secara awal ya, mengingatkan kembali. Sebenarnya kita ingin mempelajari tentang bagaimana up counter bekerja. Dalam up counter ini rangkaian yang digunakan itu bisa D flip flop atau JK flip flop. Dan sekarang kita bahas yang menggunakan JK flip flop. Rangkaian JK flip flop itu seperti ini ya. Menggunakan JK flip flop di sini ya, ada 4 JK flip flop. Ini adalah rangkaian up counter dengan 4 bit. Nah, untuk memahami rangkaian ini ya berarti kita harus memahami rangkaian JK flip flop. Rangkaian JK flip flop itu seperti apa? Kalau ini adalah simbolnya, rangkaian secara simbolisnya JK flip flop itu seperti ini. Ternyata dalam JK flip flop itu ada SR flip flop ya. Nah, SR flip flop itu di sini ada latch ya, SR latch ya. Jadi kita mesti belajar ini dulu, memahami ini dulu. Maka kita pelajari seperti ini ya. Nah, ini adalah SR latch ya, yang sudah kita pelajari di bagian kedua. Kesimpulannya seperti ini, di mana SR latch ini ada 3 kondisi, yaitu kondisi set, ini kondisi reset, kondisi set, dan kondisi memori. Kalau Anda belum memahami ini, Anda akan sulit memahami di bagian kedua ini, bagian ketiga ini, maaf ya. Jadi silakan nonton video bagian 1 dan tonton video bagian 2 untuk memahami, supaya di bagian ketiga ini Anda lebih paham ya. Anda lebih mudah memahami. Baik, kita sekarang masuk ke bagaimana apabila kita bekerja kita memahami JK flip flop. Di sini ada RS ya. Sebelumnya RS ini, tabel ini kita sudah dapatkan ini ya. Ini saya ambil aja ya. Ambil, saya letakkan di sini. Ini ya. Atau mungkin pastenya kita bikin paste gambar aja ya. Nah, jadi ini saya bisa kecilin nih. Bisa kita kecilkan. Nah, itu ini ya. Ini saya hapus aja lah ya. Jadi SR latch ini yang ini ya, ini SR latch. Yang ini. Ini gerbangnya ini ya. Sedangkan ini prinsip dasarnya itu ini. Ya. Gerbang dari not N ya. Ini yang ini ya. Not N. Jadi ini saya hapus saja supaya tidak sempit ya. Ini adalah gerbang NAND ya. Jadi kalau ini A B C ini Y-nya ini ya. Ini untuk NAND ya. Not N ya. Itu not N. Prinsipnya kalau ada yang low, salah satu di antara ketiga ini low, maka Y-nya akan bernilai high. Akan bernilai, atau kita bisa pikir juga akan bernilai low hanya seluruhnya high. Selain itu high semua outputnya. Jadi output akan bernilai low hanya apabila inputnya high semua ya. Tapi ini kita simpan aja di sini untuk memudahkan. Nah, ini latch ya, sistemnya seperti ini. Oke ya, kita akan mencoba kasus atau situasi pertama. Situasi pertama, kita misalkan kita asumsikan clocknya bernilai low. Berarti ya, ini bernilai low. Kalau clocknya bernilai low ya, sorry kok jadi itu geser. Kalau clocknya bernilai low, sini aja ya, maka di sini low, di sini low. Kalau di sininya low, salah satu ada yang low, pasti di sini akan bernilai high. Artinya output di sini sudah pasti bernilai apa? High. Akan selalu bernilai high sininya ya. Pasti high. Apapun yang terjadi pada apapun yang terjadi pada J dan K ya, nilainya akan selalu
high. Jadi sini selalu high. Dengan kondisi seperti ini, kalau high dengan high, apa artinya ini apa? Artinya SR-nya apa? Sini kalau high dengan high posisi memori, maka kondisi ini ya kita sebut dengan kondisi memori. Jadi kalau clocknya 0, maka output dari gerbang NAND ini akan pasti 1. Yang ini juga 1. Karena ini 1 dengan 1, SR latch sebelumnya pada bagian 2 dan bagian 1 kita pelajari SR latch ini bahwa kalau 1 dia masuk ke memori. Jadi kalau clocknya 0, memori. Artinya apa memori? Artinya kondisi terakhir di sini tidak berubah. Seandainya di sini high, di sini low, maka tetap high low. Seandainya di sini low, di sini high, tetap low high. Karena dia kondisi memori. Itu clocknya kalau clocknya bernilai 1. Nah, kalau clocknya bernilai high, tentu akan berbeda ya, high. Nah, di sini kita perlu asumsikan misalnya J-nya bernilai high misalnya ya. Baik, selanjutnya bagaimana kalau situasinya clocknya itu 1, J-nya 1 ya, dan K-nya bernilai 0 ya. Bagaimana dengan nilai key? Berapa key-nya? Dan key komplementnya kira-kira berapa? Ya, jika kita perhatikan di sini kondisi J1K1, di sini SR ya, di sini. Ini kan ini kondisi J1K1 SR ya, ini JK ini seolah SR dulu lah ya. Dia disebut JK apabila ditambahkan ke sini. Ya, ke sini. Kalau misalnya bicara SR kan hanya ini saja ya. Nah, ini saja ya. Nah, kalau JK ditambahkan ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apabila clocknya 1, J-nya high, K-nya 0, J-nya kita 0, ya, maka posisinya di sini ya, kita akan asumsikan S-nya itu karena J di sini kita masukkan dulu nilai J ya, biar lebih jelas ya. 1 ya, dan K-nya sini kita masukkan 0 ya. Nah, lebih mudah kalau kita asumsikan yang ini 1 dengan 0, ini sudah pasti nilainya di sini adalah kalau salah satu ada yang 0 ya, salah satu nilainya sudah pasti high. Nah, high di sini sudah pasti high. Artinya di sini ada kemungkinan high, ada kemungkinan low, dan kita ambil kondisi terbaliknya dulu. Ya, andai kata di sininya high juga, ya. Di sini akan nilai low. Nah, 01 di sini 01 kondisi reset atau key-nya bernilai 1. Key-nya bernilai 1. Otomatis ini bernilai 1 ya, key-nya 0 sesuai dengan. Jadi kalau 01 nilainya 1 0 ya. 1 0. Nah, berarti ini kondisi set ya. Selanjutnya, jika clocknya 1 terbalik, J-nya 0 maaf, K-nya 1, maka di sini posisinya sudah dibalik aja. Ya, 0 di sini 1. Maka kemungkinan di sini bernilai 1. Dan di sini ada dua kemungkinan, di sini 0 bisa, 1 bisa, tapi kita anggap yang kebalikannya yang 0. Nah, kalau 1 0 kondisi set. Jadi key-nya bernilai 0.
dan komplementnya bernilai 1. Nah sekarang bagaimana, ini kan sudah kemungkinannya kalau clocknya 0 sudah pasti memori, tidak pedulikan J nya berapapun, sudah pasti dia posisi memori. Kalau clocknya 1, J nya 1 K1 posisi set. Kalau K nya posisi reset. Kalau clocknya 1, J nya 0 K nya 1 posisi set. Ini kalau kita lihat dari latchnya, dari sininya ya, dari mana, dari latchnya ya. Nah sekarang kalau situasi lain, kemungkinan lain itu adalah 1, ini kan 1 1 0 1 0 1. Kalau ini kosong memori, berarti ada satu kemungkinan lagi, yaitu kondisi di belakang 1, J nya 1 dan K nya 1. Berapa nilai key nya? Kita asumsikan saja dulu, diasumsikan. Asumsi pertamanya itu misalnya key nya asumsi 1 ya, diasumsikan di sini. Diasumsikan key nya bernilai 0 dan komplementnya bernilai 1. Diasumsikan. Artinya ini, disamain aja sini ya, betul. Maksudnya disamakan dengan ini, dengan kondisi ini nih, ya, kondisi ini. Jadi key-nya 0 1 ya. Maka apa yang terjadi? Kalau di sini 1 dan di sini 1, dan di sini, ini saya kosongkan dulu ya ceritanya ya, belum ketahuan lah ya. Di sini bernilai 0 dan sini key-nya nilai 1, maka otomatis 1 ini 0 ini berjalan ke sini ya, ini menjadi nilainya 0, dan di sini berjalan ke sini, terus ini kita anggap bernilai 1. Apa yang terjadi? Yang 0 ini kan, kalau 0 pasti di sininya 1 ya. Kondisi ini sini akan bernilai 1 ya. Dan di sini 1 1 1 akan bernilai 0 tentunya ya. Pilih 2 dia gitu, kalau pilih 2 ya. Ya. Jadi 0 1 dan 0. Ketika 1 dan 0, maka key-nya akan berubah menjadi 0. Justru di sini kondisi kedua dia akan berubah menjadi 0. Karena si latch ini, kalau kondisinya ini kan namanya kondisi apa? Kondisi reset ya, akan berubah menjadi 0. Di sini juga, di sini akan berubah menjadi 1 kan, ini kan setnya 1 ya, setnya 1, berarti ini yang bekerja, ini yang bekerja nih ya. Berarti ini akan berubah menjadi 1. Nah ketika dia berubah menjadi 1 di sini, maka ini 1 ke sini kemari, ini berubah juga menjadi 1. Situasi keduanya, yang ini 0, dia akan bergerak ke sini, ini akan berubah menjadi 0. Karena berubah menjadi 0, ini berarti 1 1 1 1 1 1 1 1 di sini akan berubah menjadi 0 gitu ya. Dan di sini 0 1 1 ya. Berarti di sini akan berubah menjadi kan 0 1 1 kan 1 ya. Jadi di sini akan berubah menjadi 1. Nah, karena ini 0 dengan 1, apa yang terjadi kalau ini 0 1? 0 dan 1, key-nya menjadi 1 kembali. Nah, dan komplement Q-nya di sini akan menjadi demikian. Jadi dia akan terjadi apa? 1 0 1 0 terus-terusan ya. Akan berganti-gantian 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0. Nah, kondisi seperti ini ya,